Kemudian di antara akidah Ahlussunnah tentang kalamullah yaitu ghairu makhluk. Bukan makhluk. Ya, ini akidahnya Mu'tazilah dan juga diikuti oleh Asy'ariyah, nanti kita jelaskan. Al-Qur'an ghairu makhluk. Adapun dalilnya banyak. Dalilnya dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bagi Allah lah penciptaan, ya, penciptaan dan perintah. Perhatikan di sini, ini surat Al-A'raf, Allah membedakan antara al-khalq dan al-amr, perintah. Adapun perintah yaitu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah. Oleh karenanya firman Allah itu, ya, firman Allah itu bukan penciptaan. Allah untuk mencipta dengan firman Allah. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an, sungguhnya Allah itu kalau menghendaki sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, Allah mengatakan apa? Kun, ya, maka Allah menciptakan dengan al-amr, dengan perintahnya. Maka perintah Allah itu adalah bukan makhluk. Di sini Allah bedakan antara makhluk dengan perintah. Dan ini dijadikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Sufyan bin Uyainah rahimahullah, gurunya Imam Ahmad. Dua-duanya berdalil dengan ayat ini, ala lahul khalqu wal amru, bahwasanya penciptaan beda dengan perintah, dan perintah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Lihat, Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Yang menciptakan manusia. Perhatian di sini, Allah tidak mengatakan Ar-Rahman khalaqal Qur'an. Ar-Rahman Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an adalah bagian dari ilmu Allah. Dan kita sepakat dan kita tahu, yang bilang sepakat, ini berbeda enggak sepakat, bahwa ilmu Allah adalah sifat Allah. Jadi Al-Qur'an, ya, Allah mengajarkan Al-Qur'an, ya. Di sini Allah bedakan antara ta'lim Al-Qur'an dengan khalaqal insan. Seandainya Al-Qur'an juga diciptakan Allah, maka Allah akan mengatakan Ar-Rahman khalaqal Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman yang telah menciptakan Al-Qur'an, yang telah menciptakan manusia. Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an bukan makhluk. Kemudian di antara dalilnya, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Khawlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya, lan yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah suatu tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya, artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Perhatikan, kalau kalimat-kalimat Allah ini makhluk, berarti aku berlindung dengan makhluk, dan itu syirik. Dan tidak boleh berlindung dengan syirik. Ini menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk, karena dia berkata aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah diantaranya Al-Quran. Kalimat Allah luas, diantaranya Al-Quran. Nah, kalau kalimat Allah bukan makhluk, maka kita boleh berlindung dengan sifat Allah. Ini menunjukkan kalimat Allah ini adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Ya. Kemudian dalam hadis juga, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadli ala sairil khalq. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terjemahkan aja.
keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan-perkataan yang lain seperti keutamaan Allah dibandingkan seluruh makhluknya. Ya. Jadi Allah gandengkan antara perbandingan Allah dengan makhluknya dengan firman Allah dengan perkataan-perkataan makhluknya. Dan ini kita bisa rasakan, ya akhi, kita tidak usah bicara tentang firman Allah, kita bicara ya, tidak usah. Kita bicara antara manusia dan manusia, kita bicara antara perkataan ulama dengan perkataan orang awam. Tentu beda, kita bisa bedakan. Oh ini perkataan ulama, masya Allah isinya berbobot. Kita bisa bedakan. Tidak usah antara Tuhan dengan makhluk. Kita bedakan aja antara ulama dengan orang awam. Kita bisa bedakan. Kita bisa bedakan antara al-adib, seorang yang pakar bahasa dengan orang tidak. Bisa bedakan cara dia mengungkapkan, cara dia berbicara, beda. Ya. Ya, apalagi Al-Quran dengan perkataan lain. Orang yang ngerti tentang balaghah, ngerti tentang ilmu bahasa, dia tahu ini bukan perkataan manusia. Begitu indah Al-Quran, begitu tinggi balaghahnya, begitu detail isinya, tidak ada salahnya. Ini menunjukkan ini bukan perkataan manusia, tapi adalah perkataan Sang Pencipta. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah, ya, bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap firman Allah, terhadap Al-Quran adalah Al-Quran munazzalun minallah. Al-Quran turun dari Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, Al-Quran itu diturunkan, tidak ada keraguan darinya dari Rabbil Alamin. Dan tidak ada dalam Al-Quran suatu pun yang disandarkan penurunannya langsung dari Allah, melainkan Al-Quran. Berarti Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan, didengar oleh Jibril, lantas Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib.